Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran ketiga. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Panen rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari, tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari, ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu, hasil panenan Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Nah, ingat ya anak-anak ya, apabila kita memiliki pohon, yaitu misalkan pohon rambutan maupun pohon mangga yang selalu tiap hari itu dilihat dengan tetangga, atau di depan rumah kita tuh yang arahnya bisa ke jalan atau ke arah tetangga, apabila kita sedang memanennya ya. Jadi kita juga harus memilih atau mendahulukan tetangga terdekat kita dulu, baru nanti setelah itu apabila kita masih memiliki lebih, baru bisa dibagikan ke tetangga jauh kita. Jadi kita harus saling berbagi ya, apabila kita memiliki sesuatu yang berlebih. Amati kembali teks panen rambutan yang tadi ya. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Nah, ada saran apa saja sih pada teks itu? Nah, yang pertama itu adalah ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan ya, diutamakan dulu tetangga dekat ya apabila kita memiliki sesuatu makanan atau apapun itu yang berlebihan. Kedua, setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ketiga, ayah meminta Lani membantu Beni. Nah, apabila pekerjaan dibantu itu, maka apa? Atau pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan itu akan serasa ringan dan cepat selesai. Selanjutnya, Beni memiliki beberapa masalah nih ya. Kemudian berilah saran penyelesaiannya. Nih, masalahnya itu adalah Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Nah, ini saran yang Pak Guru contohkan itu adalah sebaiknya Beni meminta bantuan kepada Lani untuk ikut membagikan rambutan kepada tetangganya. Kemudian selanjutnya itu Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Nah, sarannya adalah sebaiknya Beni meminjam wadah buah ya dari Lani atau tetangga yang lainnya. Nah, apabila tidak ada wadah lain, bisa juga menggunakan kantong plastik atau wadah lainnya. Selanjutnya
3 itu adalah belum semua tetangga Benny mendapatkan rambutan. Nah, apa saranmu? Nah, sarannya adalah sebaiknya Benny menyampaikan terus terang ya kepada tetangga bahwa belum semua tetangga bisa menerima bagian rambutan. Bisa juga dengan pada panen yang saat ini, misalkan tetangga terdekat terlebih dahulu. Terus juga mungkin nanti pas di panen selanjutnya bisa dibagikan ke tetangga-tetangga yang belum menerimanya. Apakah kamu memiliki pohon buah? Nah, pernahkah kamu berbagi dengan tetangga? Nah, lakukan seperti yang Benny lakukan ya. Berbagilah dengan tetanggamu. Ya, jadi berbagilah dengan tetangga apabila kita memiliki sesuatu hal atau suatu buah atau barang itu yang berlebih. Selanjutnya, Lani membantu Benny menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Jadi ini ada cara menghitungnya adalah banyaknya tetangga dikali banyak buah rambutan ya, sama dengan 500 buah. Karena sudah diketahui jumlah buahnya. Ini permasalahannya ada seperti ini. Contohnya itu adalah bila Benny berbagi kepada 5 tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga. Nah, sini cara penyelesaiannya nih. Sini ada 5 dikali titik sama dengan 100. Nah, kemudian jawabannya adalah 100. Apakah benar ini jawabannya 100? Kita coba dengan cara apa? Apabila ada soal seperti ini, walaupun ini perkalian, maka kita cara mencarinya dengan lawannya, yaitu apa? Pembagian. Caranya adalah 5 dibagi 500 ya. Karena 5 adalah 5 tetangga. Yang mau kita cari adalah berapa banyak rambutan di masing-masing tetangga. Sementara jumlah rambutannya sudah diketahui. Itu 5 ya. Ini 5. Ingat, apabila ke bawah ini adalah dia apa? Dikali ya. Jadi 1 dikali 5. Nah, karena ini 5 ya. Ingat ya, perkalian kan sudah hafal ya. Perkalian sering menghafal bersama ayah dan bunda di rumah. Gitu sama dengan 5 nih ya. 1 dikali 5 sama dengan 5. Oke, selanjutnya kita kurang nih. Nah, 5 dikurang 5 pasti apa nih? Habis ya. Nah, ini masih ada sisa 2 nih, nolnya nih. Kemana kan? Nah, ingat juga apabila ke atas adalah dibagi. Nolnya ada 2. Kita turunkan, nolnya ada 2. Nah, 0 dibagi 5 ya. Lanjut ya, jadi nolnya itu apa? Kita tarik saja ke atas. Nah, jadi nolnya taruh di atas, kita taikin. Nah, jadi nolnya ada 2, 1, 0, 0, maka hasilnya adalah 100. Nah, benar berarti jawabannya ya. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500. Bisa juga 500 dibagi 5 sama dengan 100. Bisa juga 500 dibagi 100 sama dengan 5. Paham ya anak-anak ya? Oke, Pak Guru memiliki contoh lainnya nih. Tuh. Jadi, jika Benny hanya membagi kepada 5 tetangga yang tadi ya, maka masing-masing tetangga akan mendapatkan 100 buah rambutan. Nah, tuliskan kemungkinan lainnya nih. Dari sebuah contoh, kita bisa mencarinya dengan kemungkinan lainnya yang kita buat. Sini titik-titik dikali titik-titik ya, sama dengan 500. Nah, sini sudah diketahui berarti jumlah buah rambutannya ya. Kita buat kemungkinannya. Pak Guru membuat kemungkinan yang pertama adalah di sini menulisnya dengan 10. 10 dikali titik-titik sama dengan 500. Jadi kita buat kebalikannya ya, yaitu 500 dibagi 10. Nah, 500 dibagi 10 dengan titik-titik ya. Nah, kita cari dulu nih dua angkanya nih, 50 berarti nih. Ingat, kalian apabila hafal perkalian pasti kalian mudah untuk mengerjakan ini. Nah, 5 dikali 10, ingat kalau apabila ke bawah dikali ya, 5 dikali 10 sama dengan 50. Ya, jadi pertama ini 50 dibagi 10 itu berapa sih? Nah, itu pembagiannya. Maka perkaliannya adalah 5 dikali 10 sama dengan 50. Nah, ini habis ya tentu ya, 50 dikurang 50 habis. Maka ingat juga apabila ke atas itu dibagi. Maka kita turunkan, ini apa? 0 kita turunkan. Nah, 0 kita turunkan, setelah ini tidak bisa lagi dibagi kan, 0 dibagi 10 dibagi 0 tidak bisa ya, 0 dibagi 10 ya, 0 dibagi 10 ya, jadi 0 nya itu
bagikan ke atas. Jadi 50. Di 10 dikali 50 sama dengan 500. Kalau 500 dibagi 10 sama dengan 50 ya. Jadi ini adalah 10 tetangga dengan masing-masingnya adalah 50 buah rambutan ya. Oke, ini cara yang pertama. Cara selanjutnya bisa juga seperti ini. Guru membuat kemungkinannya adalah 20 nih. Maka 20 dikali titik-titik sama dengan 500. Kita buat kebalikannya. Jadi 500 dibagi 20. Nah, tunggal cek ini. Nolnya dulu dicoret nih karena sama-sama ada 0 ya. Jadi ya 500 dibagi 20 nih, tapi 20-nya ada 0 ya. Dan 500 juga memiliki 0. Kita coret dulu 0 yang di angka 20. Dan kita coret juga 0 yang di angka 500. Baru kita bagi. Jadi 50 dibagi 2. Paham ya anak ya? Oke, jadi 50 dibagi 2. Jadi kita bagi dulu yang angka yang depan. Ingat ya, yang dibagi dulu adalah angka yang di depan terlebih dahulu. Jadi 5 dibagi 2 sama dengan 2. Atau 2 dikali 2 itu sama dengan, lihat ya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kita kurang di sini. Jumlahnya masih kurang kan ya. Jadi 5 dikurang 4 sama dengan, ingat apabila kelas itu dibagi ya, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nolnya dikemanakan? Nah, nolnya diturunkan ke bawah. Jadi 10. Nah, 10 udah habis belum? Ini udah sampai 0 belum? Oh, ternyata belum ya. Jadi apa? 10 dibagi 2. Nah, berapa sih? 2 dikali berapa sih yang hasilnya dengan 10? Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, ingat kalian harus sudah hafal nih perkalian nih ya. 5 dikali 2 sama 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 10 dikurang 10 hasilnya adalah 0. Habis ya. Nah, sudah habis. Jadi hasilnya adalah di sini masing-masing warga mendapat berapa nih? Masing-masing tetangga mendapat 25 apabila kita membaginya kepada 20 tetangga. Maka masing-masingnya itu mendapat 25 buah rambutan. Paham ya anak ya? Oke, bisa juga kalian cobanya dengan 500 dibagi 25 ya. Tentu hasilnya adalah 20 atau enggak 20 dikali 25 sama dengan 500 ya. Oke. Untuk selanjutnya nomor 3, 4 dan 5 kalian bisa membuat contohnya sendiri di rumah, dibantu atau dibimbing dengan ayah bundanya atau bersama anggota keluarga lainnya di rumah. Semangat ya mencobanya. Selanjutnya, Lani membantu Benny membagikan rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Nih, seperti di gambar nih ya, motifnya sangat indah. Cobalah membuat gambar motif seperti pada kantong kertas yang dibawa Lani. Gunakan kertas gambar, pensil, dan pensil warna. Ikuti langkah-langkah berikut. Ya, gunakan alat-alat yang sederhana yang ada di rumah tentunya ya. Oke. Pertama, bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak. Seperti contoh ya, masing-masing berukuran sekitar 5 x 5 cm. Tentu kan ukur menggunakan penggaris nih ya. Yang kedua, buat gambar salah satu bangun datar. Ingat ya, salah satu bangun datar di satu kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Selanjutnya, hiasi gambar bangun datarmu dengan motif ciptaanmu. Nah, jadi setelah kamu menggambar itu, kamu beri motif sesuai keinginan kamu ya. Itu dari satu gambar itu. Selanjutnya, buat gambar serupa pada kotak lainnya. Jadi pada kotak-kotak yang lain, kamu buat gambar yang sama. Dan yang kelima, warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Ya, jadi kalian harus berkreasi menurut imajinasi kalian ya. Buat motif ciptaan kalian sendiri dari bangun datar. Nah, oke, terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan maupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.